Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di program Insan, Inspirasi Sore Ramadan. Kali ini Insan bersama Pak Asfari. Kita akan membahas tentang tanggung jawab di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus. Namun, dalam puasa Ramadan itu terdapat tanggung jawab yang sangat besar yang harus kita pikul, yang harus kita laksanakan bersama agar ketika sudah selesai Ramadan kita dapat menjadi hamba yang bertakwa. Dan selain itu dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah lebih penting adalah kita akan mendapatkan pahala yang banyak dengan cara memaksimalkan tanggung jawab kita di bulan Ramadan. Oke, pemirsa Insan di rumah, mari kita bahas satu persatu. Tanggung jawab saat bulan Ramadan yang pertama, yang paling utama adalah puasa. Ini nih tanggung jawab utama kita. Puasa itu bukan hanya sekedar nahan makan, minum, sampai maghrib, tetapi ada yang lebih besar, yaitu menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengingatkan kita dan Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk berpuasa dengan tujuan menjadi hamba yang bertakwa atau menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syiyama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, keutamaan dari kita berpuasa yang pertama adalah kita dapat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbuat baik. Nah, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Ini kesempatan besar, kesempatan emas untuk kita memohon ampun kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu dosa sebesar apa selama 1 tahun sebelum puasa. Kita pernah menyakiti hati orang lain, atau mungkin kita tidak sengaja melukai orang lain, atau menyinggung perasaan orang lain, yang mana dosa itu kita tidak sadari. Maka dari itu Allah di bulan Ramadan ini membuka kesempatan luas bagi hambanya untuk meminta maaf, untuk memohon ampun. Selain itu, puasa itu juga dapat membentengi kita dari maksiat. As-shaumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari segala perbuatan maksiat. Perisai dari api neraka. Perisai dari segala kegiatan yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Baik pemirsa Insan di rumah, setelah sehari penuh kita berpuasa, kira-kira momen apa yang paling kita tunggu? Ya betul, momen yang paling kita tunggu adalah waktu buka puasa. Nah, tanggung jawab yang kedua, setelah kita berpuasa, maka kita juga mempunyai tanggung jawab untuk berbuka puasa. Nah, buka puasa yang bagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu buka puasa yang secukupnya. Jangan balas dendam dengan makan yang banyak. Ketika sehari penuh dari subuh sampai maghrib tidak makan, lalu bukannya balas dendam dengan cara melahap makanan apa saja yang ada di depan meja, makan dengan jumlah yang banyak. Nah, ini sering terjadi. Jangan sampai kita menunda lapar ketika siang hari sampai sore hari, terus maghribnya kita sakit perut karena kita makan kebanyakan. Nah, itu perlu dihindari. Kalau kita makan kebanyakan sampai kekenyangan, nanti kita
ketika melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, kita tidak akan konsentrasi karena perut kita merasa kekenyangan dan perut kita akan menjadi sakit. Maka dari itu, mari kita berbuka dengan secukupnya. Tanggung jawab yang berikutnya adalah menjaga lisan, menjaga hati, menjaga hawa nafsu, menjaga mata, dan menjaga anggota badan tubuh yang lainnya dari segala maksiat. Nah, ini merupakan tantangan terberat kita. Hati harus selalu dijaga agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, tidak mudah membenci, tidak mudah berprasangka buruk, dan tidak mudah menyimpan dendam dalam hati. Lisan juga harus dijaga. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita itu digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain. Kalau sampai hal itu terjadi, maka rugilah kita. Karena dengan berbuat maksiat, maka pahala kita akan dikurangi. Na'udzubillahi min dzalik. Lisan juga harus dijaga. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai lisan kita menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai lisan kita itu membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, membicarakan keburukan orang lain dan yang lainnya. Yang tidak kalah penting adalah menjaga hawa nafsu. Nah, ini adalah musuh bebuyutan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zauri wal amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Agar pahala puasa kita sempurna, maka kita wajib menjaga hati, lisan, dan anggota tubuh yang lain, serta hawa nafsu. Jangan sampai pahala puasa kita bocor. Gara-gara apa? Gara-gara kita sering bermaksiat. Kita lelah-lelah berpuasa, kita lelah-lelah membaca Al-Quran, kita lelah-lelah sholat. Tetapi begitu berbuat maksiat, maka pahalanya akan berkurang. Nah, maka dari itu, jangan sampai seperti itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tanggung jawab yang berikutnya adalah melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah tepat waktu. Nah, sholat ini sesuatu yang sangat penting karena sholat merupakan tiang agama. Sholat wajib merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang dari agama. Sholat wajib sudah kita lakukan, tapi jangan sampai bolong-bolong ya. Jangan lupa sholat sunnahnya juga ya, seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan sholat sunnah lainnya. Jangan sampai kita keasikan nonton game, main game, nonton drakor, sampai kita lalai, sampai kita lupa waktu sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Fa'in solahat solahalahu sa'iru amalihi wa'in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi jangan main-main dengan sholat, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi sholat tarawih dengan kecepatan yang sangat tinggi atau tarawih high speed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun lakum dinukum. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Salawat. Allah. Tarawih yang ngebut, saking ngebutnya sampai kita bawa helm, bahkan Al-Fatihahnya itu sampai lupa tidak terbaca atau mungkin terbaca tetapi tidak sempurna. Ingat ya, sholat dalam bentuk apapun, baik sholat sunnah, sholat wajib, itu wajib dilaksanakan dengan tumakninah, dilaksanakan dengan tertib, dilaksanakan dengan sabar, dan dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa. Oke, tanggung jawab yang berikutnya adalah mengaji. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Maka dari itu kita
Sangat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak mengaji, banyak-banyak tadabbur Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang kita punyai itu hanya sebagai pajangan, hanya sebagai hiasan di lemari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang tepat kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab yang berikutnya adalah memanfaatkan waktu agar bermanfaat. Nah, ini kejadian yang sering terjadi. Ramadan datang, malah dijadikan momen untuk push rank. Jadi di bulan Ramadan itu bukannya berburu mencari pahala yang banyak, tetapi malah berburu push rank, malah bermain Mobile Legends, bermain game yang lainnya tanpa memperhatikan waktu. Hal yang tidak pantas kita tiru dan hal tersebut harus kita hindari. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi banyak sekali orang yang lupa akan nikmat ini, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Malah waktu luangnya, malah waktu sehatnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita jangan sampai kita juga dapat memanfaatkan waktu luang kita untuk membantu orang tua di rumah, seperti menyapu, merapikan ruang tamu, membantu bunda masak, dan lain sebagainya. Tanggung jawab yang berikutnya adalah zakat dan berbagi kebahagiaan terhadap orang lain. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang berbagi di bulan Ramadan, bagi orang yang berinfak, berzakat, bersedekah, dan berbuat hal-hal yang baik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, itu dia beberapa tanggung jawab yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Mulai dari puasa, buka secukupnya, jaga hati, jaga lisan, sholat tepat waktu, mengaji, memanfaatkan waktu dengan baik, dan berbagi. Semoga kita dapat melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dan tidak diampuni dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beruntung, dan ketika bulan Ramadan telah usai, dosa kita diampuni dan pahala kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Pak Asfari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumku ini senyum cahaya, cahaya dari jiwa yang senang. Tak ada yang kau tak bisa di dunia ini. Kita terlahir untuk menang. Sebarkan semangat ini dengan ikhlas dan tulus. Kita
kemenangan Ramadan, kemenangan semua. Ya